Baik, rekan-rekan media sekalian, sore hari ini kita melaksanakan rapat koordinasi sebagai tindak lanjut keputusan Presiden nomor 21 tahun 2024 tentang Satgas Pemberantasan Judi Daring. Rekan-rekan media sekalian yang saya hormati, dari Kepres tersebut beranggotakan beberapa kementerian dan lembaga. Oleh sebab itu, dalam rakor itu adalah mencari, menyamakan pola pikir dan pola tindak agar SOP yang ada di masing-masing kementerian lembaga ini kita menjadikan satu, sehingga kita memiliki satu rel yang sama, kita letakkan rel yang sama, dan kementerian lembaga itu berjalan dalam satu rel untuk mencapai tujuan, yaitu pemberantasan judi online. Dan dalam rapat koordinasi semuanya sudah bertemu untuk kita berjalan di satu rel, sehingga sudah tidak ada lagi yang namanya ego sektoral. Semua berpikir satu untuk mengefektifkan, mensukseskan judi, pemberantasan judi online tersebut. Rekan-rekan media sekalian, dalam waktu dekat, minggu ini termasuk minggu depan, kita akan melaksanakan 3 operasi, 3 penegakan hukum yang harus segera diselesaikan. Yang pertama adalah sesuai dengan laporan PPATK bahwa ada 4.000 sampai dengan 5.000 rekening yang mencurigakan dan sudah diblok. Tindak lanjutnya adalah PPATK segera melaporkan ke penyidik Bareskrim Polri, walaupun PPATK juga memiliki wewenang untuk membekukan selama 20 hari. Setelah dilaporkan kepada penyidik Bareskrim, maka penyidik Bareskrim juga akan membekukan rekening tersebut dan memiliki waktu 30 hari untuk mengumumkan terkait pembekuan rekening tersebut. Setelah 30 hari tidak ada yang melaporkan bahwa pembekuan rekening tersebut berdasarkan putusan pengadilan negeri, aset uang yang ada di rekening itu akan kita ambil dan kita serahkan kepada negara. Dan setelah 30 hari pengumuman itu memang kita lihat, kita telusuri, maka pihak kepolisian juga akan bisa memanggil pemilik rekening dan dilakukan pendalaman dan diproses secara hukum bahwa nyata-nyata itu adalah pemilik dan mereka adalah bandar. Yang kedua, rekan-rekan media sekalian, kita akan melakukan penindakan jual beli rekening. Jual beli rekening yang sudah mungkin rekan-rekan media juga sudah mendengar berita itu. Modusnya bagaimana? Modusnya yang pertama adalah pelaku datang ke kampung-kampung, ke desa-desa. Setelah datang, mereka akan mendekati korban, ngobrol dengan korban, dan setelah itu dilakukan pentahapan berikutnya adalah membukakan rekening secara online, apalagi memilih KTP dan sebagainya secara online sudah dibukakan. Setelah rekening jadi, rekening tersebut diserahkan oleh pelaku tadi kepada pengepul, bisa juga ratusan rekening. Oleh pengepul dijual ke bandar-bandar tadi rekeningnya.
dan oleh bandar digunakan untuk transaksi judi online. Oleh sebab itu, rekan-rekan media sekalian, saya tadi minta kepada Wakabarisskrim termasuk Wakapuspom TNI agar membantu untuk memberantas jual beli rekening tersebut dengan mengerahkan para Babinsa dan Babin Kaptipmas. Nanti yang terdepan adalah Babin Kaptipmas. Yang pertama adalah untuk menindak pelaku ini, karena pelaku ini masuk justru sampai ke lapisan terbawah masyarakat. Dan saya juga minta kepada Wadan Puspom TNI dilapor kepada Panglima TNI agar segera dibuatkan radiogram, termasuk Wakabarisskrim dibuatkan radiogram, agar Babinsa Babin Kaptipmas di seluruh Indonesia itu melaksanakan tugas yang saya sampaikan tadi, adalah melindungi masyarakat dengan cara siapa pelakunya itu segera ditangkap dan dilaporkan ke kepolisian, khususnya untuk jual beli rekening. Karena rekan-rekan media sekalian, korban yang ada di masyarakat sesuai data demografi pemain judi online, usia di bawah 10 tahun itu ada 2% dari pemain, totalnya 80.000 yang terdetek. Kemudian usia antara 10 tahun sampai dengan 20 tahun itu ada 11% datanya, kurang lebih 440.000. Dan usia 21 sampai 30 tahun 13%, 520.000. Dan usia 30 sampai 50 tahun itu 40%, 1.640.000. Usia di atas 50 tahun itu 34%, itu jumlahnya 1.350.000. Ini rata-rata adalah kalangan menengah ke bawah yang jumlahnya 80% dari jumlah pemain 2,37 juta tersebut. Dan klaster nominal transaksinya untuk menengah ke bawah itu antara 10 sampai dengan 100.000 rupiah. 10 sampai 100.000 rupiah. Menurut data, untuk klaster nominal transaksi kelas menengah ke atas itu antara 100.000 sampai 40 miliar. Rekan-rekan media sekalian, apa tugas yang ketiga? Yang tugas yang ketiga adalah terkait dengan game online. Modusnya adalah membeli pulsa atau top up. Di mana? Di mini market. Sasarannya adalah yang akan kita lakukan Satgas adalah menutup pelayanan top up game online yang terafiliasi, ya, yang terafiliasi. Karena pengisian pulsa di minimarket kan bisa juga pulsa, bukan untuk permainan judi online. Namun apabila digunakan untuk judi online itu terlihat kode virtualnya atau akunnya terlihat. Ini juga saya minta bantuan. Tadi saya sampaikan kepada TNI maupun Polri, Babinsa dan Babin Kaptipmas terdepan untuk bisa melakukan pengecekan dan penutupan, dan terdepan adalah Polri. Dalam pelaksanaan nanti secara demografi, di mana saja yang paling banyak, nanti dari Kepala PPATK akan memberikan data tersebut, sehingga sasarannya tepat, langsung kepada minimarket yang jual untuk top up. Dan berikutnya, rekan-rekan media sekalian, Kominfo akan menutup NAP, Net Access Provider, supaya provider-provider yang ada di luar ini juga tidak memberikan ruang untuk pemain judi online yang ada di Indonesia, karena servernya ada di luar negeri. Dan Kominfo juga akan menutup Internet Service Provider, ISP. Dengan apa yang kita lakukan tadi, 3 yang utama dan 4 yang dilakukan, yang keempat dilakukan oleh Menkominfo, saya yakin minggu ini, minggu depan
itu trennya judi online akan turun apabila sudah efektif di lapangan. Dan kami juga akan minta Kepala PPATK juga menginformasikan bahwa tren sudah menurun karena kerja dari 3 poin tersebut. Asal dilakukan secara efektif dan kami akan kontrol di lapangan. Berikutnya yang tidak kalah penting, rekan-rekan media sekalian, bahwa ada server-server yang dimasuki backdoor. Rata-rata milik pemerintah daerah. Ini ada backdoornya. Namun BSSN sudah memonitor. Dan itu dilakukan oleh para hacker. Masuk ke website server milik pemerintah dengan beberapa pentahapan melalui initial access, eksekusi, dan persistent. Namun BSSN sudah melakukan tindakan awal untuk terus memberikan edukasi agar server-server milik pemerintah daerah juga aman dari backdoor oleh para hacker, karena banyak konten yang sembunyi di server tersebut. Dan saya yakin dengan kerja yang dilakukan oleh Satgas ini secara efektif, hari ini sudah bekerja, saya yakin modus-modus termasuknya di dalamnya adalah terkait judi online, ini bisa turun trennya. Dan saya minta media juga mengikuti apa yang kita lakukan. TNI Polri segera turun ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan jual beli rekening. Kemudian TNI Polri juga akan turun ke lapangan menyelesaikan permasalahan-permasalahan isi ulang top up yang digunakan untuk game online. Kemudian Kominfo juga akan memutus jaringan-jaringan yang dicurigai sebagai akses judi online. Kemudian PPATK juga segera melaporkan kepada penyidik Polri untuk melakukan tindakan-tindakan. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini, dan terima kasih atas perhatian rekan-rekan media sekalian.